Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Happy Saturday night. Selamat malam minggu. Begitu ya, aku menyampaikan ke semua kalangan ya, nggak cuma untuk yang jomblo aja. Oke, jadi malam hari ini kita udah masuk ke pertemuan kelima, udah hampir selesai teman-teman dan ya semoga dari beberapa pertemuan yang udah kita jalani asik itu adalah sesuatu ataupun insight yang bisa teman-teman dapatkan kayak gitu. Dan malam hari ini kita mau ngapain? Malam hari ini kita mau sesuai timeline bukan timeline harusnya ya, kayak jadwal gitu ya mungkin ya, lebih tepatnya. Jadwal yang kita udah susun sebelumnya, malam hari ini kita mau ada, review kayak gitu dari, esai-esai yang udah teman-teman submit ke aku lewat email. Ini besok sih harusnya. Oke. Oke, mungkin sebelum itu aku mau mau nanya juga sih bagi teman-teman yang kan besok tuh ada sesi presentasi nih gitu dan dari Zoom udah ada Roza yang berkenan untuk present. Nah, dari teman-teman Saintek mungkin ada yang mau berkenan untuk share untuk present kayak gitu mungkin? Boleh banget loh gitu. Atau kalau nggak Zoom juga kalau nggak Saintek juga boleh deh gitu, biar 2 lah gitu, biar agak ramean. Boleh banget lah gitu, mungkin Army, Kuni kayak gitu mungkin boleh banget kalau mau present gitu. Di sini sebagai tempat belajar juga sih, tuh, ke Army. Gimana Army? Kita menunggu jawabanmu loh. Wait, apa nih? Atau 3 juga boleh loh, mungkin Kuni kan lagi ikut kompetisi nih gitu, jadi mungkin kayak sebagai latihan juga ketika nanti kompetisi mungkin, di next part kamu masuk ke tahap presentasi gitu, jadi biar tahu, biar kita juga saling ngasih feedback kayak gitu di sesi besok, gitu. Atau ramen boleh sih teman-teman, tapi kalau ramen tuh takutnya nanti malam, maksudnya kayak ya kita coba buat sesekondusif mungkin ya, jadi kayak fokus pada presentasi aja, nggak usah ada preview, kayak gitu. Oh, oke. Oke, tapi besok mau nggak kalau untuk present? Kan kamu bilangnya malam ini nyambi, kalau besok nyambi nggak? Besok enggak, Kak. Tapi PPT-nya belum jadi besok Kamu bisa ngebuat dalam sehari, guys. Aku sangat yakin. ya udah sih, besok aja, Kak, ya. Emang besok kok, Oh, emang besok kirain besok. hari ini, soalnya hari ini Oh, lagi nyambi ada meet yang lain. oh, oke, it's okay. Jadi besok ya? Oke, Ya, itu ya, Kak. noted loh. Oke, Kak. Pakai tema yang kemarin kan, Kak? Boleh, pakai yang kamu submit ke aku juga boleh kok, kayak gitu. Pakai itu aja. Oke, thank you ya. Jadi ada 2 yang present besok, alhamdulillah ada 2 kayak gitu. Dan oke, Army siapa? Kuni belum siap ya? It's okay. Mungkin kalau kamu berubah berubah pikiran ya gitu, udah siap, boleh banget loh ngomong kayak gitu. Oke, terus malam hari ini kita mau ngapain? Kita mau review pretest itu. Untuk presentasinya ini besok ya? Kayaknya aku salah deh nulis ini. Ini kayaknya, eee, PPT untuk 2 hari gitu, besok sama ya, hari ini sama besok gitu kayaknya. Oke, cuma gitu doang, nggak jelas kan emang. Oke, aku langsung share screen aja ya dari, eee, esai-esai yang udah teman-teman submit ke aku. Kemarin aku kayaknya sempet present esainya ini ya, Uni juga ya kayak gitu, dan juga esainya Oza kayak gitu, untuk kita sama-sama review. Dan kali ini aku udah banyak sih, esai yang masuk kayak gitu, mungkin kita mulai dari mana ya? Sebentar. Oke, ini dulu. Ya, nanti kita coba baca bareng-bareng ya teman-teman, terus kemudian teman-teman coba ngasih feedback-nya seperti apa. Nanti kita juga biar sama-sama kayak saling nge-feedback ya gitu. Mungkin ada feedback dari aku yang kurang atau teman-teman tuh punya, perspektif tersendiri terkait esai ini, boleh banget. Oke, ini ada, esai dari Najwa Safira Mutmainah gitu, dengan tema agroteknologi, judulnya adalah "Produksi Hortikultura Jagung dengan Teknologi Hibrida sebagai Kebutuhan Pangan yang Unggul dan Sumber Ekspor Negara." Agak singkat ya, gitu, cuma 1 paragraf, but it's okay, mungkin teman-teman bisa nangkep kayak gitu, mungkin dia memang buatnya sesingkat itu, kayak gitu, to the point gitu mungkin, dan
mari teman-teman untuk ngebaca esai ini kayak gitu. Nanti aku coba minta teman-teman untuk, ngasih feedback-nya seperti apa. Oke, mangga. Kita sampai ini ya 20 berapa ya, 23 deh, gitu. Aku juga mau sambil baca, karena aku juga agak lupa. Oke, ada tanggapan dari teman-teman? Monggo, terkait paragraf di pendahuluan ini, di latar belakang ini. Masa nggak ada sih? Aku yakin banyak sih, kayak gitu. Terkait konten boleh, terkait penulisan boleh, terkait apapun boleh. Ataupun kalau nanti ada follow up pertanyaan juga boleh, kayak gitu. Anyone yang mau ngasih feedback, ngasih perspektifnya lah. Nggak ada nih? Oke, baiklah. Atau belum belum paham dengan esainya gitu, mungkin dari teman-teman Sozoom? Atau belum paham ya? Oh, oke, mangga. Baik, Kak. Izin memberi Mhm. pendapat mengenai tulisan ini. Yang pertama kalau dari saya itu mengenai apa gini sih, IYD kayak gitu, Oke. besar kecil kayak gitu tulisannya. Lalu yang Iya, kedua benar. itu tentang mengapa kita harus mengembangkan jagung gitu, kan tuh makanan pengganti beras. Nah, itu kenapa kok kita harus mengembangkan makanan pengganti beras begitu. Itu kalau menurut saya di situ kurang dijelaskan. Ya, mungkin itu dulu. Oke, thank you ya Oza udah ngasih feedback, ngasih pendapatnya. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau berpendapat juga? Mangga loh, kayak gitu. Nggak usah takut BTW, ini ajang, bukan ajang sih, wadah untuk belajar bareng-bareng. Belum ada kah? Oke, oke ya, coba aku bahas ya teman-teman. Ya bener ya, dari ini ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan, mungkin sekarang bukan EYD ya, WEBI gitu ya sekarang tuh, WEBI kayak gitu. Dan ya kayak besar kecilnya juga kayak gitu, kayak ada ya gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri kayak gitu, ada yang harusnya kecil tapi dia besar kayak gitu. Dan bener, sisi urgensinya tuh kayak kurang teman-teman. Kenapa kok kita harus pakai jagung? Kayak, coba aku ini ya, aku share apa sih, komen aku di sini. Oke, kalau dari aku sendiri, aku sepertinya udah tidak
apa ya, udah tidak memberikan feedback terkait tulisan kayak gitu. Kayak lebih umum deh di akhir. Tapi kalau terkait kontennya sepertinya ini terlalu singkat kayak gitu. Oke, aku paham kayak gitu. Kayak dimulai dari Indonesia sebagai negara agraris, kemudian punya sumber daya alam berupa jagung itu cukup diperhitungkan juga sebagai pengganti beras bla bla bla, dan dia juga menyampaikan kalau jagung itu memiliki harga yang lebih mahal dan juga produksi yang lebih tinggi juga kayak gitu, dan makanya jagung ini perlu ditingkatkan. Tapi somehow aku juga belum dapat poin yang kenapa kok urgensi banget jagung ini diberi apa jagung ini harus dikembangkan kayak gitu. Dan tidak banyak fakta yang disampaikan kayak gitu. Aku cenderung apa ya, kayak ragu gitu, apakah tulisannya dia tuh kayak opini aja. Maksudnya tidak ada fakta yang disampaikan, tidak ada data, tidak ada sitasi gitu. Kalau dari feedback terkait totalnya adalah ya ini. Kemudian aku lebih memberikan saran terkait kerangkanya kayak gitu yang lebih enak. Mungkin dia bisa ngebuat setiap poin ini menjadi satu paragraf kayak gitu, dan tidak tidak to the point seperti ini ya, karena kalau seperti ini nanti mungkin esai kamu jatuhnya esainya si Najwa ini nantinya kayak cuma 3 halaman doang gitu, kayak terlalu singkat kayak gitu. Dan ya walaupun to the point, walaupun informasinya tuh kayak to the point, tapi memang kayak somehow kita perlu juga kalimat-kalimat penjelas kayak gitu di setiap paragrafnya yang bisa memperjelas, yang bisa meningkatkan pemahaman dari pembaca. Dan di sini aku memberikan saran terkait kerangkanya adalah pertama, Indonesia sebagai negara agraris diberikan paparan terkait hasil buminya dan diarahkan pada bagaimana produksi jagung di Indonesia kayak gitu. Jadi ya kayak maksudnya di akhir nanti itu diberikan semacam semacam kayak ya bridging gitulah ngomongnya, bridging kalau jagung itu merupakan salah satu bukan bahan, hasil bumi Indonesia yang cukup melimpah. Dan jangan lupa untuk tetap memberikan sitasi ataupun datanya, karena tanpa sitasi itu semacam apa ya, kayak semacam opini kayak gitu. Jadi kayak tidak faktual. Kemudian yang kedua adalah data-data produksi jagung dan all about jagung. Ini kayak semua tentang jagung sih, bikin jenis-jenisnya, apa yang lebih unggul sekarang, terus apa kekurangan data-data jagung, kemudian gimana persebarannya di Indonesia kayak gitu. Mungkin kayak kalau di sini kan dia mau mau meningkatkan produksi jagung kayak gitu, dan apakah ini bakal diterapkan di seluruh Indonesia atau cuma beberapa daerah aja yang memang produksi jagung itu lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain ya. Jadi kayak itu juga perlu diperhatikan juga. Jadi nggak cuma to the point kalau jagung itu penting gitu. Kemudian diarahkan pada bahasan jagung hibrida kayak gitu kan, jenis jagung itu banyak kayak gitu, dan salah satunya adalah jagung hibrida kayak gitu. Dan karena di sini tuh si Najwa itu memberikan peran masyarakat kayak kan yang berperan dalam peningkatan produksi jagung kan juga para petani kan, para masyarakat gitu, dan juga perlu diperhatikan kayak gitu, data pembudidaya jagung di Indonesia itu seperti apa, apakah memang cukup banyak ataukah emang kayak musimnya juga, apa terus persebarannya di mana aja. Kemudian poin ketiga adalah permasalahan pada produksi jagung hibrid di Indonesia seperti apa. Kayak jagung-jagung tuh terutama jagung hibrida ya, kayak mereka tuh sekarang kenapa sih kok turun, mungkin kalau turun ya, kayak turun kayak gitu, dan apa problemnya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah itu bisa dibahas di paragraf terakhir. Dan untuk paragraf keempatnya atau poin keempatnya adalah beberapa teknologi atau solusi yang sudah dikembangkan untuk mengatasi atau meningkatkan produksi jagung hibrida kayak gitu. Yang mungkin nanti teman-teman itu bakal menemuin gap. Gap itu apa ya? Semacam ya gap lah, gimana sih? Gap itu semacam kayak apa ya? Aku bingung sih apa sih definisi gap. Gap itu kayak apa ya? Something yang ternyata tuh kita bisa tempati, kita bisa celah, kita bisa ngambil celah di sana, yang mana kita bisa bahas kayak gitu sebagai topik esai kita. Kemudian di akhir adalah tesis terkait gimana metode budidaya jagung hibrida yang lebih friendly bagi masyarakat, beserta bagaimana pengelolaan dan cara menerapkannya kayak gitu. Jadi
aku di sini tidak menangkap, kalau di esainya Najwa, aku belum menangkap urgensi kenapa kita harus meningkatkan produksi jagung hibrida kayak gitu. Itu yang paling penting karena ya itu adalah problemnya, itu main problemnya gitu. Kalau emang ternyata budidaya jagung hibrida itu emang tidak ada problemnya, kenapa kita harus meningkatkannya kayak gitu. Dia cuma menyampaikan kalau sebentar. Meskipun jagung hibrida memiliki harga yang lebih mahal, tetapi jagung hibrida memiliki tingkat produksi yang tinggi dapat mencapai 8-12 ton per hektar kayak gitu. Nah, terus kenapa kok ditingkatin kalau emang udah tinggi kayak gitu ya? Aku juga jadi mikir nih gara-gara ini. Jadi kenapa kok perlu ditingkatkan kalau emang dari awal tuh emang udah tinggi gitu. Mungkin ya gitu, mungkin bisa dicari lagi gitu gap gap idenya seperti apa kayak gitu ya. Karena di sini tuh semacam agak ini kalau menurut aku kontradiktif sih di kalimat sebelumnya dia bilang kalau, jagung hibrida memiliki tingkat produksi yang tinggi dengan dapat mencapai 8-12 ton per hektar, tapi hal ini menjadi alasan untuk peningkatan produksi jagung dengan penggunaan varietas hibrida, kayak gitu. Nah itu mungkin agak agak aku masih bingung aja kayak gitu terkait hal tersebut. Oke, mungkin itu kalau dari esainya Najwa kayak gitu. Dan mungkin kalau dari teman-teman ada yang ditanyakan, ditambahkan, dibingungkan, boleh. Oke, Mangga. Saya izin bertanya, dari feedbacknya Kak Zul tentang pendahuluan ini, sepertinya itu harus membuat beberapa paragraf gitu ya Kak, Iya, sampai berapa di 6 apa 5. 5. Itu apa memang pendahuluan sepanjang itu? Oke. Oke. Aku jawab Nah, ya. Sebenarnya di sini, oke, bisa jadi tiap poin ini tuh jadi satu paragraf. Tapi bisa jadi juga tuh kayak 2 poin ini jadi satu paragraf gitu loh. Jadi intinya tuh kita bisa menerjemahkan kayak gitu poin-poin di sini dalam paragraf-paragrafnya. Dan aku yakin teman-teman bisa kayak memperhitungkan gitu kayak kalau di sini tuh enaknya dalam satu paragraf atau kita pisah kayak gitu. Bahkan bisa jadi ke 5 poin ini tuh bisa jadi 7 paragraf kayak gitu. Kita nggak tahu gitu kalau teman-teman kalau ternyata teman-teman tuh bisa bisa semacam mengembangkannya terus kayak gitu. Tapi intinya tuh kayak harus bisa menerjemahkan gitu sih poin-poin di kerangka kayak gitu kalau aku bisa bilang. Karena kalau cuma satu paragraf itu menurut aku terlalu singkat kayak gitu. At least mungkin kayak 3 atau 2 deh. Aku nggak yakin sih kalau 2 tuh cukup baik atau enggak, tapi mungkin 3 deh paling minim untuk pendahuluan. Atau kalau sorry, mungkin 2 lah paling minim gitu. Kalau satu mungkin kayak terlalu singkat lah untuk satu doang. Apalagi teman-teman tuh tidak memberikan tesisnya kayak gitu, tidak memberikan apa sih apa sih ide yang teman-teman ini ingin kembangkan, ingin gagas gitu. oke Kak. Oke, mungkin dari yang teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, monggo. Aku nggak akan tunjuk ya, kayak dosen aja nih, nggak akan tunjuk gitu. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham juga boleh banget kayak gitu. Teman-teman yang masih SMA, boleh banget loh kalau bertanya, nggak usah sungkan. Karena di situ juga para maba. Oke, nggak ada? Kak, Ya, aku teman-teman. izin Oke, nanya. enggak. Tadi kalau nggak salah di bagian feedback ada tesis ya. Oke, Saidah ya. Oke. Heeh, Nah, benar. aku mau nanya penjelasan lebih lanjut tentang tesis itu dibuatnya gimana, terus letaknya itu di pendahuluan itu di paling akhir atau gimana, Kak? Oke, thank you Saidah. Sepertinya ini juga udah sempat aku jelaskan gitu lupa aku deh, di pertemuan pertama atau kedua ya, kayak gitu. Dan apa, tesis itu apa gitu. Tesis itu adalah semacam, spoiler kalau aku boleh bilang. Spoiler terkait ide kamu, tapi kamu tidak menjelaskannya secara detail. Semacam kayak cuma gambaran aja atau permukaannya aja. Dan itu ditulis di akhir paragraf, di paragraf terakhir di pendahuluan kayak gitu. Coba aku kasih contoh ya. Mana nih? Bentar. Ya aku ada deh. Coba aku buka terlebih dahulu essay aku.
Mungkin kalau teman-teman sambil aku nyari file aku, mungkin dari teman-teman yang lain kalau mau tanya juga boleh loh. Ataupun Saidah kalau ada tambahan pertanyaan juga boleh. Sambil aku nyari. Jadi tesis itu kayak temuan dari esai kita gitu Kak. Maksudnya Bukan temuan sih. Kan eh, ketika kita nulis kan kita udah ini kan, udah punya ide. Nah, hmm. itu tuh semacam kayak apa sih ide kamu kayak gitu. Intinya kayak gitu. Apa sih ide Oh, kamu dan ya gitu sih sorry. Mungkin aku akan coba ini deh. iya. Kasih contoh deh kalau ini kayaknya kurang bisa menjelaskan dengan baik ya. Oh, bukan ini. Sorry. Bukan ini. Oke, ini deh. Lagi-lagi esai tentang masker biodegradable. Karena aku udah buat ini teman-teman. Nah, aku share screen ya. Tesis yang aku maksud seperti teman-teman nggak bisa di ini sih. Oh, bisa. Wait. Oke, di sini. Berdasarkan paparan masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi dalam rangka mengurangi permasalahan lingkungan sebagai akibat dari peningkatan jumlah masker medis yang penggunaannya tidak bisa digantikan oleh masker lain yang memiliki tingkat efektivitas proteksi yang lebih rendah dibandingkan masker medis. Ya gitu. Oleh karena itu, penulis menggagas sebuah solusi berupa ECRAPS yang merupakan rancangan biodegradable nanofiber mask berbasis selulosa Echornia crassipis. Rancangan masker ini dapat mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan masker dan mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di masa pandemi, terutama poin ketiga, 12, dan 13 sebagai inovasi masker yang berfungsi sebagai proteksi dari penularan virus corona, mudah terurai di alam dan tidak menyebabkan permasalahan lingkungan. Jadi semacam ini sih, mulai dari kalimat ini teman-teman. Oleh karena itu penulis menggagas sebuah solusi berupa bla bla bla. Tapi kita kan tidak menjelaskan secara ini kan, tidak tidak menjelaskan secara detail, cuma kayak gambarannya itu seperti apa. Kita tidak menjelaskan apa kita harus pakai ini gitu. Lebih ke kayak ide aku tuh seperti ini gitu loh. Kayak cuma menjelaskan secara permukaannya aja. Nah, itu kayaknya somehow itu tuh penting karena kalau menurut aku ketika aku sudah diberikan spoiler terkait ide di pendahuluan di awal kayak gitu, aku sebagai pembaca tuh akan kayak menerka-nerka gitu, gimana sih idenya gitu, kayak apalagi kalau semua idenya menarik tuh aku kayak semacam lebih kayak, "Oh kayaknya bagus nih idenya," terus aku coba baca lagi di pembahasan. Nah, kayak gitu sih, itu gunanya tesis atau spoiler. Oke, oke. Terus Kak, dari yang aku lihat ya saya Kakak tuh kayak ada istilah-istilah gitu ya, kayak singkatan gitu, jadi yang kayak eye catching banget gitu loh Oh iya, di heeh. judulnya. Nah itu tuh eh, harus adakah atau lebih baik ada? Oke, nggak harus ada, sorry, nggak harus ada sih kayak apa ya, produk gitu. Ini tuh karena ini produk teman-teman, karena ini aku ngebahas macam produk yaitu namanya ECRAPS, disadur dari kata ekornya crassipis, jadi kayak ada ECH gitu lah, ECRAPS. Agak aneh sih kenapa pakai itu, tapi kayak ya itu asal muasalnya. Kalau memang tidak ada produk sih nggak perlu sih nggak perlu diberi kayak semacam label sih, kalau emang perlu ya boleh gitu. Kayak semacam sistem pendidikan, aku nggak mungkin buat kayak labelnya kan, nggak mungkin buat nama produknya gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak semua di teman-teman saintek itu kan sering ngebuat instrumen baru kan, kayak buat teknologi baru. Nah, mereka tuh biasanya buat nama gitu sih, nama nama idenya itu seperti nama teknologinya atau nama instrumentasi barunya seperti apa gitu. Gitu sih. Tapi kalau memang kayak emang sistem atau kebijakan gitu-gitu sih nggak perlu sih kalau dikasih nama produk atau label. Oke, makasih banyak Kak. Siap. Oke, aku share lagi dari esainya Najwa. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Di sini kita ini ya, kayak review, kemudian nanti di setiap esainya mungkin teman-teman mau bertanya juga boleh. Jadi kayak sambil belajar langsung dari esainya teman-teman sendiri, gitu. Kalau dari segi penulisan, sepertinya aku menemui ada berapa tadi? Aku kayak nemu deh, yang semacam belum baku kalimatnya. Bentar.
Oh ini, meskipun jagung hibrida memiliki harga yang lebih mahal, titik kayak gitu. Harusnya kan koma. Ya harusnya koma. Pun juga kalau ditambahi setelah koma itu tetapi, itu juga tidak ini sih, tidak tidak apa ya, kayak aneh gitu. Bahkan kayak nggak bener karena kan baik meskipun ataupun tetapi itu kan dua kata yang ini kan sifatnya kontradiktif gitu loh. Kayak mereka tuh ngomongin tentang kebalikan dari statement sebelumnya. Jadi kalau semua pakai kata kontradiktif, nah mana statement-nya awal kayak gitu. Nah, ini sih juga perlu diperhatikan oleh teman-teman gitu untuk membuat kata atau kalimat yang memang eh, memang apa ya, kayak kalimat lengkap lah gitu. Mungkin di sini dia ini sih kayak kecolongan gitu ya, kayak tidak mencoba untuk membaca kembali esainya dia. Oke, nggak ada ya teman-teman? Kalau nggak ada, coba aku share esai yang lain ya, gitu. Oke, sebelum aku share esai yang lain, kan aku kemarin sepertinya sempat ngomong ya kalau teman-teman silakan untuk mengumpulkan kayak gitu esai teman-teman yang udah pretest teman-teman yang udah teman-teman coba kembangkan, coba teman-teman apa ya perbaiki kayak gitu mungkin dari feedback yang aku berikan kayak gitu, dan harapannya sih teman-teman bisa submit sebelum besok sih, tapi nggak yakin. Mungkin mungkin maksimal besok deh, kayak minggu gitu. Jadi mungkin, setelah kelas nanti aku akan coba ngasih feedback ke teman-teman, kayak gitu. Nggak apa-apa sih kayak setelah kelas juga nggak apa-apa. Maksudnya, nggak harus malam ini, tapi kayak besok juga boleh. Ataupun kalau kapan-kapan juga boleh sih, tapi mungkin aku nggak bisa menjamin aku bisa mengerjakan cepat kalau tidak pada rangkaian kelas, kayak gitu. Oke, coba aku share yang lain ya. Apa nih? Siap. Siap siap. Aku share saya yang lain. Saya siapa ya? Oke, karena tadi itu Siva ini kan ngechat, aku akan share saya Siva. Oke, saya Siva membahas tentang rancang bangun aplikasi Prisma sebagai upaya pencegahan anemia bagi remaja putri pada masa pandemi COVID-19. Dan oke, mungkin bisa teman-teman baca kayak gitu. Ini cukup oke, cuma sedikit kok. Sedikit. Gitu teman bisa baca di paragraf 1 sama 2 terlebih dahulu. Itu ditunggu sampai 46 deh, 46. Aku juga mau baca juga sih. Oke, udah 24:06.
Dari teman-teman ada yang mau ngasih feedback terlebih dahulu atau ngasih pendapatnya? Mau enggak? Atau mungkin dari si Mas sendiri mau kalau mau mau mencoba untuk self review juga boleh loh. Maaf Kak, izin masuk. Oke, Mangga. Kemarin kan Kakak udah sempat ngasih masukan ya Kak. Terus ini aku ada sedikit tambahan, kayaknya nanti aku kalau misalkan buat, kayak aku lebih spesifikin lagi gitu loh Kak, judulnya kayak anemia defisiensi besi gitu kan. Itu di judulnya. Terus Oke. udah gitu, ini yang dari data WHO, aku ngambil tahun 2010, ternyata emang kelamaan kan. Jadi nanti mungkin bisa aku cari lagi data yang terbaru Kak. Terima kasih Oke. Kak sebelumnya. Oh iya bener sih, karena di sini tuh kayak oh, bentar. Oh iya di sini ya tahun 2010 ya. Oke. Dan BTW anemia defisiensi besi sama yang lain tuh beda ya berarti ya? Kurang tahu nih. Iya Kak, beda ternyata. Oke oke. Mungkin itu juga sih perlu dikasih tahu juga karena kan orang-orang awam seperti aku, Oza kan nggak tahu kayak gitu. Seperti ini. Aku yang santai aja tuh nggak tahu gitu loh kayak bedanya. Mungkin anemia yang kita tahu ya anemia yang kurang darah pada umumnya kayak gitu, nggak anemia yang defisiensi besi itu seperti apa. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau nambahkan? Masih BTW. Oh iya. Bentar. Oh. Oke, sebentar. Ada yang punya KBBI nggak ya? Kayak coba cek dong, coronavirus tuh sudah pakai C atau pakai K ya? Aku kurang update juga nih. Coba cek deh di KBBI. Pakai K, Kak. Oh, oke, berarti aku salah. Oke, jadi oke kalau dulu tuh aku kalau coronavirus tuh kan miring kan ya, pakai C, coronavirus kayak gitu. Nah, kalau berarti sekarang udah mulai diserap gitu ya dalam bahasa Indonesia, tapi nggak perlu di italic kayak gitu. Jadi di sini aku akan sorry ya kalau aku salah di sini. Wait. Bisa sih. Oke. Di sini sebenarnya aku tuh semacam agak secara umum aku nggak ada problem terkait kepenulisanmu kayak gitu. Cukup paham, kayak juga cukup memahamkan dan bisa diikuti dengan baik kayak gitu. Intinya ataupun jadinya kamu bisa bisa membuat kerangka dengan baik kayak gitu. Tapi aku ketika membaca lagi tuh kayak somehow ada yang kayak kurang kayak gitu. Tapi makanya kayak berpikir gitu, apa sih yang kurang? Makanya di sini aku mencoba untuk berpendapat, tapi aku nggak yakin ini apakah benar atau enggak ya, karena aku juga masih bingung, kayak apa sih yang kurang gitu. Di sini aku ngomong kalau perpindahan antara kalimatnya tuh semacam kurang smooth kayak gitu. Karena semacam membawa topik yang baru, tapi agak jauh hubungannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, hal ini berlaku untuk kalimat-kalimat lain di esai ini. Contohnya, ketika membahas virus COVID berkaitan dengan imunitas tubuh, maka di kalimat kedua mungkin bisa diberi bridging terlebih dahulu terkait imunitas tubuh juga gitu. Jadi harus bertahap gitu. Contohnya kayak kalau membuat kalimat A kemudian akhirnya B, nanti di kalimat kedua tuh B, C. Kemudian kalau di kalimat ketiga tuh C, D gitu. Itu yang aku sering lakukan. Tapi praktiknya di esai ini tuh adalah ini sih kayak pada masa pandemi saat ini anemia menjadi salah satu faktor seseorang rentan terpapar virus COVID-19 karena berkaitan dengan daya imunitas tubuh. Coronavirus mempunyai protein yang berpotensi menyerang eritrosit dan mengikat zat besi. Secara eksplisit sebenarnya nggak ada problem sih menurut aku, kayak oke, make sense. Tapi kalau coba kita coba dipahami lagi tuh kayak semacam
menurut aku ya ini mungkin style nulis aku kayak gitu ya mungkin. Nah, mungkin bisa diterapkan atau enggak gitu. Makanya tadi aku bilang kalau, paparan yang aku sampaikan atau feedback yang aku sampaikan tuh somehow bener, semua juga enggak kayak gitu. Kayak kurang sesuai dengan teman-teman juga boleh kalau teman-teman enggak menerapkannya kayak gitu. Di sini aku semacam kayak kurang enak aja ketika membaca, di sini mulai dengan dengan daya imunitas tubuh kayak gitu, titik, terus coronavirus mempunyai protein yang berpotensi gitu. Kalau aku sendiri style-ku adalah imunitas tubuh, kemudian, bagian imunitas tubuh apa yang akan diserang oleh Covid kayak gitu. Jadi kayak kayak apa ya, di awal paragraf aku akan memulainya dengan yaitu daya imun kayak gitu. Itu yang sering aku lakukan. Tapi mungkin bisa jadi style nulis kamu memang seperti itu, ya it's okay gitu. Oke. Menurut aku nggak ada problem sih terkait terkait kepenulisannya, udah cukup baik. Mungkin tadi kan teman-teman kan udah aku minta untuk baca 2 paragraf awal ya. Mungkin udah cukup tergambar juga bagaimana Siva, membuat tulisan di esainya itu. Menurut aku udah cukup baik gitu. Dan di sini untuk untuk 2 paragraf terakhir di sini, aku memberikan feedback adalah aku tidak menemukan gap ide dari esai ini, kayak gitu. Jadi mungkin bisa diberikan paparan terkait kekurangan aplikasinya itu seperti aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya itu seperti apa. Jadi urgensi dari esai kamu itu terlihat, gitu. Kayak aku juga kurang tahu sih apakah udah ada ide-ide sebelumnya gitu, apakah udah ada aplikasi sebelumnya. Di sini ide kamu kan membuat aplikasi baru nggak sih kayaknya? Kalau aku tidak salah baca gitu. Nah, lebih ke buat aplikasi baru, terus kamu perlu untuk menyampaikan apa sih problematika, apa sih, masalah-masalah kayak kekurangan-kekurangan dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, kayak gitu. Jadinya sisi urgensi dari ide kamu, dari aplikasi Risma ini tuh tinggi, kayak gitu. Di sini kan cuma ini kan, penggunaan aplikasi mobile dinilai sangat potensial sebagai sumber pendidikan gizi bagi tiap individu, remaja putri secara massal dan mendukung pemeliharaan perilaku hidup sehat. Nah, titik. Kayak, ya oke kita tahu kalau kita bisa pakai bisa aplikasi mobile health kayak gitu. Tapi kan, aku nggak tahu sih apakah udah ada atau belum. Tapi menurut aku udah ada itu. Biasanya seperti itu sih. Kemudian, untuk mendukungnya kamu memberikan data terkait, penggunaan internet di Indonesia ya, kayak gitu. Ya itu juga bisa sih untuk menambahkan poin. Tapi poin kekurangan ide-ide sebelumnya itu juga menurut aku perlu untuk ditambahkan karena sebagai komparasi dari ide kamu dengan ide-ide sebelumnya. Oke. Oke, itu mungkin itu sih kalau dari pendahuluannya. Kemudian mungkin cukup ya ini, bagus sih dia membuat ini ya, membuat membuat apa namanya, tesis gitu, membuat spoiler. Tapi menurut aku nggak harus judul sih, Siva. Jadi mungkin nggak perlu kamu me-restate judulnya, kayak buat aja yang kalimat bukan judul gitu intinya. Kayak nggak usah secara judul kayak baku gini, nggak perlu sih. Kayak buat aja kalimat gitu kayak, penulis tertarik untuk membuat inovasi berupa aplikasi Risma sebagai, upaya mencegah anemia bagi remaja putri, terutama pada masa COVID-19 kayak gitu. Jadi nggak harus judul banget, kayak gitulah. Oke, udah cukup baik sih menurut aku. Terus, oke ini, aku tuh sebenarnya agak miss sih terkait konsep selayang pandang. Karena yang aku tahu tuh selayang pandang tuh bukan ini ya, kayak gambaran umum ya? Atau salah ya aku ya? Iya nggak sih? Selayang pandang apa sih? Selayang pandang. Wait, coba aku cari dulu definisi selayang pandang. Selayang pandang. Lagu nih, selayang pandang. Sekelas melihat. Melihat sekejap atau memandang sekejap. Oke. Jadi lebih ke sepintas ya. Menurut aku enggak sih, kamu nggak boleh ngasih poin itu selayang pandang doang, harus detail. Mungkin yang kamu maksud tuh itu ya, tapi mungkin ketika nulis tuh kamu nulis selayang pandang gitu. Mungkin kamu terpikir lagu selayang pandang. Apa sih? Ya gitu. Terus SEOT ya, oke.
Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bertanya terkait esainya Syifa, mau enggak? Atau Syifa sendiri kalau mau bertanya juga boleh loh. Maaf Kak, izin masuk. Enggak. Jadi sebetulnya gagasan aku tuh udah pernah ada, maksudnya pernah ada aplikasi, tapi aku tuh kayak menambahkan fitur-fiturnya gitu loh Kak. Oh, oke. Iya, terus udah gitu, tapi yang aplikasi sebelumnya itu kayak kurang efektif gitu Kak, kurang Oke. menyasar target gitu. Jadi apa ya? Mungkin bisa aku tambahin inovasi yang sebelumnya gitu ya Kak ya. Soalnya kamu tuh tidak Sama menyampaikan kalau kekurangannya. kamu soalnya kamu tuh tidak menyampaikan apa yang kau maksud dengan tentang bangun kayak gitu. Kamu tidak menyampaikan kalau kamu tuh ingin mengembangkan aplikasi yang udah ada sebelumnya gitu. Jadi aku sih secara sekilas menganggapnya ya kamu ingin membuat aplikasi baru kayak gitu. Kayak mungkin itu sih perlu diberi statement lagi gitu. Terutama di dua paragraf terakhir ini kan penggunaan oke. Kayak kamu ya udah gini doang kayak penggunaan aplikasi mobile health dinilai sangat potensial sebagai sumber pendidikan gizi bagi tiap individu. Tapi kamu tidak memberikan gimana problemnya penggunaan aplikasi tersebut kayak gitu. Nah, itu sih mungkin. Benar kamu bisa ngasih inovasinya, bisa ngasih kekurangan-kekurangannya kayak gitu terkait aplikasi seperti sebelumnya dan kamu mau mengembangkannya tuh di bagian apanya gitu. Mungkin di bagian aku juga bingung sih, mungkin kamu di bagian tracking, aku nggak tahu sih kayak itu seperti apa. Mungkin kayak di bagian trackingnya, dibuat jadwal makan atau apa gitu, mungkin aku nggak tahu. Ya gitu sih mungkin. Jadi kayak adalah gap kayak gitu, adalah celah yang bisa kamu isi kayak gitu di penggunaan aplikasi mobile health gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau bertanya? Mangga. Nggak ada kah? Oke. Baiklah. Oke. Oh, ada. Izin Kak, Uni. Oke, Mangga. ini Kak mau tanya, tadi kan sempat ngelihat esainya punya Kak Izul ya sebentar Iya. yang tentang AirCups kalau nggak salah namanya. Itu Ya. kan tentang masker yang apa sih ada eceng gondoknya ya Kak ya, yang ya pemanfaatan eceng gondok. Itu Kak Izul gimana sih caranya? Ini maaf ya Kak OOT dari It's okay. dari esainya itu Syifa. Itu gimana sih caranya Kak Izul bisa dapet connecting the dots antara itu eceng gondok ke buat masker itu gimana sih Kak? Oh, oke. Gimana cara aku ngonekin? Aku lupa. Sebentar, aku dulu tuh ini kayak saya di awal tahun kemarin sih. Awal tahun kemarin. Kenapa ya? Oh, gini. Pertama tuh aku pengen ngebuat masker biodegradable karena karena aku cukup concern di bidang itu dan aku tuh dulu semacam kayak punya keinginan untuk mencoba ngambil topik skripsi tentang itu, kayak ngebuat apa ya, filter masker yang terbuat dari bahan alam. Nah, terus setelah itu aku tuh mencoba mencari gitu. Kan kalau bahan masker biodegradable itu biasanya adalah selulosa, kayak bahan dari alamnya tuh diambil selulosanya gitu loh. Nah, makanya aku tuh mencari yaitu bahan-bahan apa saja di alam yang mengandung selulosa dan belum pernah dikembangkan ataupun kalau udah dikembangkan tuh kayak masih dikit kayak gitu. Dan ternyata kan ada tuh kan banyak kan sekarang kayak masker tuh terbuat dari semacam apa ya, kayak singkong mungkin yang diambil selulosanya, diambil patinya gitu. Ada yang ngebuat dari kayak apa lagi ya? Kayak intinya kayak bahan-bahan yang mengandung pati lah gitu. Tapi kan itu udah banyak yang mengembangkan hal itu. Makanya aku ingin mencoba untuk menggali lagi apa sih bahan-bahan yang sekiranya itu tuh memang banyak yang
potensial lah untuk dikembangkan. Dan akhirnya aku nemu eceng gondok kayak gitu. Dan kenapa kok eceng gondok? Karena ini, aku sempat ngebuat paparan potensinya, yaitu eceng gondok itu merupakan tanaman tropis yang hidup di air dan juga memiliki reproduksi yang tinggi gitu, yang mana dapat menggandakan diri dalam 6 sampai 18 hari gitu. Jadi kayak cukup cepet gitulah teman-teman untuk menggandakan diri. Kalau semua kita ambil pohonnya, dia tuh bakal bisa tumbuh lagi gitu loh secara cepet kayak gitu. Oke, terus selain itu eceng gondok itu memiliki kandungan selulosa yang tinggi gitu. Bahkan ada yang ngomong kandungan selulosa eceng gondok itu lebih tinggi daripada kayak tanaman-tanaman kayak padi, singkong gitu. Jadi kayak lebih tinggi karena ada yang bilang juga kalau ini bukan aku yang bilang ya, maksudnya kayak ada jurnal yang bilang gitu. Ada jurnal yang bilang kalau tanaman air itu seringkali punya tingkat selulosa yang lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Terus salah satu parameter ngebuat selulosa itu adalah memiliki lignin yang rendah. Ini saintek banget ya. Jadi mungkin teman-teman yang ini mungkin bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi tuh ketika ngebuat masker, ketika ngebuat nanofiber yang berbahan selulosa itu harapannya itu kayak diambil selulosa yang memiliki lignin yang rendah gitu, karena lignin ini tuh semacam bahan atau kandungan yang akan membuat tekstur tekstur nanofiber, tekstur maskernya tuh nggak bakal bagus kayak gitu. Makanya banyak yang bilang untuk mengurangi bahan lignin itu. Nah, ternyata bahan eceng gondok ini tuh selain selulosanya tinggi, dia juga ligninnya rendah loh. Nah, jadi kayak saling kayak punya banyak manfaat gitu, banyak potensi gitu. Oke, itu sih kalau dari kenapa kok aku bisa menghubungkan dari eceng gondok ke masker gitu. Kemudian aku ngebahas terkait ininya, terkait gimana cara membuat nanofibernya, kemudian gimana cara mengisolasinya dalam bentuk apa, filter maskernya itu dengan cara electrospinning gitu-gitulah. Dan ini bahan bahan eceng gondok itu udah pernah dipakai sebelumnya, tapi untuk bioplastik kayak gitu. Dan ketika aku baca, ya cuma kayaknya nggak banyak juga yang ngebuatnya untuk bioplastik gitu. Jadi kayak cuma beberapa doang. Dan di sini kayaknya aku baru pertama deh, ataupun aku nggak tahu ya, kayak yang mencoba mengembangkan eceng gondok untuk biomasker kayak gitu. Dan di sini aku mencoba untuk mencari potensi biodegradability-nya, kayak bagaimana sih si masker itu bakalan menguraikan dirinya. Kayak intinya biar nggak mencemar lingkungan gitu loh. Ternyata udah ada nih yang melakukan uji degradability tapi untuk bioplastik gitu. Kan hampir sama kan, sama dengan selulosa eceng gondok, maksudnya bahannya sama gitu. Yaitu ternyata eceng gondok itu memiliki sifat degradable yang cukup baik kayak gitu. Sehingga nantinya kalau diaplikasikan untuk nanofiber masker itu ya bakalan tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi harus ada poin yang mendukung gitu sih, kayak apakah benar dari penggunaan bahan ini tuh cukup baik kayak gitu, cukup ramah lingkungan gitu. Gitu sih, Uni. Keren banget Kak Izul. Terima kasih banyak Kak Izul ilmunya. Oke. Dari yang lain, mangga kalau bertanya. Belum ada ya? Oza paham nggak ya? Agak takut nih, karena nggak paham. Paham nggak aman? Oke, siap. Takutnya nggak paham dengan istilah-istilah aku tadi. Kayak aku juga takut sih, kayak scientific banget gitu. Takut. Oke, mungkin itu ya terkait esainya Siva kayak gitu. Mungkin aku lanjut ke esai selanjutnya. Aku punya Makasih, esai. Kak. Oke, siap. Siapa ya? Wait.
Sebentar. BTW ini aku izin untuk share screen semuanya ya. Share screen, maksudnya share screen esai teman-teman yang udah teman-teman submit di aku ya gitu. Maksudnya ya mungkin bisa jadi bahan belajar kita bareng-bareng gitu loh. Gitu. Di sini ada esainya dari, gak ada namanya. Oke. Dia ingin, judulnya adalah strategi meningkatkan literasi melalui media sosial di masa pandemi COVID-19. Menurut aku ini cukup ini ya, maksudnya semua orang bisa mengikuti gitu loh isu ini. Mungkin teman-teman bisa baca esainya di paragraf 1 sama 2. Oke, enggak. Kurang gede atau enggak? Kurang ya? Segini. Atau kurang lagi? Segini ya. Ini. Ternyata aku masih off mic ya. Mungkin bisa teman-teman baca di paragraf ketiganya ya. Di ini pada tahun 2018 yang tentang pisah sampai di ini digunakan oleh anak muda. Oke. Aku harap teman-teman udah selesai membacanya ya. Mungkin ada yang mau berpendapat terkait esai ini, mangga. Atau penulisnya ada di sini, monggo kalau mau coba berpendapat kayak gitu, gimana idenya, terus apalah terbakal dari ide kamu. Gitu. Monggo sih, kalau emang ada di sini ya. Aku lupa ya, ini dia siapa yang buat. Oke. Oke, siap. Halo, Sabrina. Monggo sih kalau mau ini, Sabrina. Oh ya, aku ini ya menjanjikan kamu esai esai siswa nggak sih kayaknya? Aku lupa ya Allah. Mungkin coba PC aku ya, kayak gitu. Nanti aku coba kirim deh. Aku tuh kayaknya akhir-akhir itu kayak gak pikun gitu loh, seringnya. Oke. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau berpendapat. Siap.
mungkin dari Sabrina sendiri kalau ada pertanyaan atau ada apa ya pertimbangan juga boleh loh terkait esainya. Belum ya? Oke. Oke, karena nggak ada yang berpendapat nih, coba aku bahas ya dari perspektif aku, dari feedback yang aku berikan, kayak gitu. Atau ada sebelum aku bahas? 1, 2, 3, oke nggak ada. Atau kamu atau kalau semua nanti di tengah-tengah ada yang mau berpendapat juga boleh loh, langsung aja resen atau langsung aja disela gitu. Oke. Oke, ini tuh ada semacam 2 kata kerja sih kalau menurut aku, bertarung sama melawan. Eh, bentar. Oh, bukan ini bukan ini. Lebih dari 100.000 penduduk Indonesia telah kehilangan nyawa bertarung melawan virus corona. Secara eksplisit sebenarnya nggak ada yang salah, tapi menurut aku kayaknya ada yang miss, terutama terkait penggunaan 2 kata kerja, yaitu telah kehilangan sama bertarung melawannya gitu. Kayaknya perlu ada ini sih, konektor atau kata penghubung gitu. Contoh, telah kehilangan nyawa dalam bertarung ataupun nyawa dalam melawan virus corona. Jadi kayak ada konektornya gitu sih. Jadi nggak langsung bertarung melawan gitu. Menurut aku ya, karena itu kayaknya menggunakan 2 kata kerja dalam 1 kalimat gitu. Terus nah ini sih aku juga agak miss juga terkait penggunaan diksi ini. Hal ini menyebabkan meningkatnya waktu yang digunakan oleh masyarakat. Aku paham kok, paham dengan intinya tuh kayak kita semakin, banyak waktu gitu ya untuk main HP, tapi kayaknya aku bingung juga sih kayak hal ini menyebabkan meningkatnya waktu yang mungkin mungkin bisa diganti seperti ini sih, hal ini menyebabkan waktu apa sih? Aku bingung juga. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung, sering memainkan HP gitu mungkin. Karena kayak meningkatnya waktu tuh kayaknya kalau aku sih agak aneh menurut aku ya, gitu. Mungkin diganti kayak ini juga bisa sih, menyebabkan waktu pengoperasian smartphone lebih meningkat, kayak gitu mungkin. Ya gitu sih. Intinya cuma dibolak-balik aja, intinya kayak, memilih kata yang sesuai gitu, yang emang sesuai kita sering baca, sering denger juga gitu sih. Oke, itu sih kalau dari paragraf pertama ini. Kemudian di paragraf ke di sini oke, si Sabrina bilang kalau pembelajaran daring diketahui telah menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut aku ini ini cukup argumentatif, cukup apa ya, cukup subjektif dan perlu untuk diberikan datanya gitu. Karena ya ini tuh subjektif gitu. Aku sendiri kayak kayak merasa bertanya-tanya gitu, "Oh iya po?" Gitu, "Iyakah kayak, pandemi ataupun belajar daring itu telah menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia?" Somehow aku, sebenarnya percaya sih, tapi kayak kalau semua tidak ada referensi, tidak ada data yang disampaikan tuh kayak juga kayak curious gitu loh, kayak bertanya-tanya juga, benerkah gitu, apakah ini cuma pendapat orang-orang aja. Nah, jadi kayak mungkin Sabrina bisa mencari kayak gitu data-data yang diperlukan, data-data yang bisa meningkatkan, fakta, meningkatkan urgensi dari esai kamu, gitu. Dan sepertinya dari esai kamu kan dikit ya ada citasinya kayak gitu, jadi mungkin bisa ditambahkan kayak gitu tentang citasinya. Atau dari SMA belum dikasih tahu citasi ya? Iya juga sih, dulu aku juga kayaknya nggak tahu citasi deh, SMA. Oke. Belum ya? Oke, jadi make sense juga sih kalau belum tahu. Oke oke oke. Oke, mungkin bisa mengikuti ya. Jadi citasi itu kayak semacam, apa ya, saduran gitu loh, saduran dari tulisannya orang lain, kayak gitu. Ataupun teman-teman ngasih data gitu loh, kayak data dari Badan
Badan Pusat Statistik, data dari Kemendikbud, data dari web A, web B yang lebih terpercaya kayak gitu. Gitu sih, Sabrina. Kalau kamu ada yang ditanyakan, boleh loh ya. Kalau kamu PC aku kayak gitu, atau simply nanya aja di sini kayak gitu. Akan coba aku jawab kok, akan coba aku kasih paham kayak gitu terkait citasi atau terkait penggunaan referensi kayak gitu. Yang ya emang sih dari siswa tuh kayaknya belum diajarin ya. Baru sadar juga. Oke. Terkait feedback secara umum, aku mengasih feedback itu pertama adalah terkait kepenulisannya mungkin perlu ditingkatkan lagi, terutama terkait pemenggalan kata dengan koma, sehingga makna yang disampaikan tidak rancu. Kayaknya ada beberapa deh yang agak rancu gitu, terutama yang agak panjang-panjang gitu kalimatnya. Nah, itu perlu dikasih pemenggalan gitu, yang lebih yang tepat sehingga itu tidak rancu. Kemudian konten di sini kan ingin meningkatkan literasi. Ini aku bertanya. Kontennya di sini tuh ingin ngebuat literasi media, literasi digital atau literasi yang secara umum kayak gitu. Nah, ini perlu ditekankan atau dipilih juga gitu. Karena di sini kan kamu sempat ngebahas hoax nih. Nah, mungkin kamu bisa spesifikin lagi di nanti kamu tuh ingin memberikan ingin membuat strategi untuk meningkatkan literasi digital kayak gitu, digital masyarakat gitu. Terus untuk kerangka penulisannya menurutku perlu dikembangkan lagi. Aku sih secara pribadi menyarankan untuk membuat 1 poin untuk 1 paragraf. Oke, minimal 1 poin untuk 1 paragraf itu. Jadi lebih fokus. Jadi nggak perlu untuk menyampaikan banyak poin di 1 paragraf kayak gitu. Yang somehow bisa ngebuat kayak tidak runtut ataupun tidak enak dibaca. Gitu. Contohnya di paragraf pertama kan kamu membahas tentang pandemi Covid nih dan peningkatan penggunaan smartphone di masyarakat kayak gitu. Nah, menurut aku sendiri mungkin di paragraf pertama tuh kamu coba fokus terlebih dahulu di masalah pandemi kayak gitu. Coba kamu berikan fakta-fakta menariknya kayak gitu tentang pandemi, kemudian mungkin 3 sampai 5 kalimat oke kayak gitu. Kemudian nanti di akhir kalimatnya di akhir paragrafnya diberi semacam bridging. Kamu paham kan bridging? Kayak apa ya? Kayak hal yang menjembatani kayak gitu. Intinya kayak brief. Ya, brief kayak gitu. Brief terkait kalau pandemi ini ternyata telah menyebabkan dampak atau masalah terutama dalam penyebaran informasi kayak gitu. Nah, kemudian di paragraf kedua kamu bilang nih terkait hoax-nya. Penyebaran ini tuh ternyata kayak hoax kayak gitu. Dan ternyata penyebaran hoax ini tuh juga dipicu ataupun diimbangi ataupun juga ada karena memang penggunaan smartphone sekarang tuh meningkat kayak gitu di masa pandemi. Nah, makanya hoax itu lebih merajalela gitu dibandingkan dulu-dulu sebelum pandemi. Nah, apalagi sekarang tuh kan kita lagi ada Covid nih gitu. Kalau ada hoax kan somehow bisa menyulitkan para pemangku kebijakan ataupun mungkin para praktisi kayak gitu untuk menyebarkan informasi yang valid kepada para masyarakat kayak gitu. Nah, gitu sih. Mungkin kayak gitu mungkin lebih enak ketika ditulis. Oke, seperti yang kamu sampaikan di email ya, Sabrina, somehow emang materinya cukup ini ya, kayak enak dipahami. Kayak materinya emang bisa dipahami, tapi kalau dipraktikkan emang sulit kayak gitu. Nah, mungkin kamu bisa berlatih kayak gitu, lebih mencoba berlatih untuk menulis kayak gitu. Aku sangat yakin kalau kamu sering nulis kayak gitu, let's say 1 paragraf per hari kayak gitu, aku sangat yakin kamu bisa kayak improve kayak gitu, bisa secara secara kalau tidak sih, secara berkelanjutan tuh bisa menulis esai dengan baik kayak gitu. Dengan perlahan-lahan membaca materinya, kemudian meminta feedback juga gitu. Dan untuk saran kerangkanya di sini aku memberikannya seperti ini. Pertama dimulai dari oke sama dengan yang tadi yang sempat kamu tulis ya gitu terkait pandemi COVID-19, kemudian diberi data-data menariknya, kemudian diakhiri dengan bridging atau hal yang menjembatani atau brief bahwa pandemi itu meningkatkan masalah penyebaran informasi khususnya hoax kayak gitu. Nah, terus di sini di paragraf kedua atau poin kedua adalah permasalahan hoax di masa pandemi, kemudian kamu kasih dampak-dampaknya itu apa aja di masyarakat kayak gitu. Jadi memang
hoax itu bener-bener masalah kayak gitu, bener hal-hal yang menjadi masalah sekarang kayak gitu, baik untuk para pemerintah, baik untuk tenaga kesehatan, baik para pihak-pihak lain kayak gitu. Jadi memang ada semacam di sini aku bilang shocking statement gitu. Ada hal yang bener-bener jadi something yang kayak itu tegas banget kalau hoax ini bener-bener berdampak loh, bener-bener memberikan bener-bener berdampak sebegitu besar loh bagi masyarakat, bagi para pihak-pihak kayak yang berkepentingan kayak gitu. Kemudian poin ketiga adalah membahas kalau penyebab hoax ini tuh bisa ditelik dari berbagai aspek gitu. Pertama dari eksternal yaitu pada pandemi khususnya terkait penggunaan HP. Kayak sekarang kan lebih meningkat penggunaan HP sehingga tuh masyarakat lebih sering terpapar dengan HP dan kemudian tuh bisa jadi apa ya, penggunaan HP yang meningkat ini tuh membuat masyarakat itu lebih terpapar ataupun lebih ya terpapar gitu ya, terpapar dengan hoax-hoax gitu. Mungkin kalau kita dibandingkan dengan sebelum pandemi, aku sangat aku nggak bisa ngomong sangat yakin ya. Aku percaya kalau, eee, penyebaran hoax-nya tuh nggak sebanyak dulu, kayak gitu. Terus di paragraf di poin selanjutnya, di poin keempat adalah penyebab internal, kayak gitu. Yaitu kurangnya literasi masyarakat, terutama literasi digital, kayak gitu. Bagaimana masyarakat ini tuh menerima informasi yang diberikan dari orang lain, kemudian mencernanya dalam pikiran, apakah ini benar atau enggak, kayak gitu. Itu sih yang perlu gitu sih. Apalagi terkait, ini ya, kayak gimana sih cara mendeteksi ataupun menggunakan media, kayak kan ada kan sekarang kayak web yang kita tuh bisa mengetahui gitu loh, apakah informasi itu valid atau enggak, kayak gitu. Nah, mungkin hal itu bisa jadi pertimbangan juga kalau masyarakat kita tuh perlu adanya, literasi digital kayak gitu. Gimana caranya menggunakan smartphone, menggunakan HP itu secara bijak gitu, kayak ya gitu sih, secara bijak gitu. Dan, terkait literasi ini kamu bisa memberikan data-data literasi kayak gitu, baik yang biasa maupun secara digital. Dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah ataupun oleh para pihak-pihak terkait kayak gitu. Nah, dan nanti diberikan statement di akhir bahwa ternyata dari upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya itu belum efektif untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat, khususnya ataupun kayak dibuktikan dengan masih banyaknya hoax yang kayak dipercaya oleh masyarakat, kayak gitu. Nah, nanti di paling akhir, di paragraf terakhir kamu memberikan statement, memberikan tesis kalau perlu adanya strategi baru dalam peningkatan literasi di masyarakat, khususnya dalam menangkal hoax di masa pandemik, kayak gitu. Dan idenya ini tuh harus yang inovatif menurut aku, yang inovatif dan tidak mainstream gitu. Jadi tidak kalau semua menyadur dari ide sebelumnya, kamu bisa memberikan modifikasi, memberikan tambahan-tambahan yang sifatnya itu inovatif, gitu. Gitu Sabrina, terkait, feedback ataupun saran dari aku. Mungkin kamu ada pertanyaan atau dari yang teman-teman lain kalau ada pertanyaan juga boleh banget loh, Sabi. Mangga kalau ada yang ditanyakan? Aku sambil ini ya, nyolong minum. Jadi tadi aku off cam tuh kayak mau minum. Atau dari Sabrina ada yang mau ditanyakan gitu? Mungkin ada yang bingung terkait ini, Kak, gitu boleh banget loh. Atau udah cukup jelas? Oke, apa nih? Oh, oke, mangga. Itu gimana? Kamu ngasih pertanyaan atau kamu ngasih gimana pendapat aku terkait judulnya? Belum specific question-nya.
Oke. Soalnya kayaknya masing-masing kurang detail gitu, Kak, judulnya kemarin aku agak copy paste dari tema soalnya. Menurut Kakak gimana? Oke. Oke, mungkin aku belum ngasih pendapat ya terkait judulnya. Kalau dari pendapat aku memang iya sih, menurut aku kayaknya semacam ini ya, semacam tema banget gitu loh, strategi peningkatan literasi melalui media sosial di masa pandemi kayak gitu. Menurut aku ini pun juga masih umum banget gitu, Sabrina. Jadi mungkin perlu ada kayak, apa sih ide kamu gitu, gimana strategi kamu? Mungkin kamu ada strategi baru kayak strategi ABCD gitu mungkin ya. Nah, itu sih mungkin perlu dikasih. Kayak kemarin aku kan semacam punya term kan, kayak punya rumusan gitu, gimana cara ngebuat judul yang menurut aku cukup baik kayak gitu. Pertama adalah topik kamu, kemudian detailnya, dan nanti plus harapan gitu di akhir. Dan di sini sepertinya belum memenuhi kriteria itu kayak gitu. Mungkin perlu diperhatikan juga kayak gitu. Karena ini emang cukup ataupun masih umum banget sih kalau dari tulisannya, dari judulnya. Ya bener, mungkin oke. Aku sambil ngasih ini ya. Yuk. Oke, siap. Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Mangga. Belum ada ya? Oke. Aku coba share dari yang lain. Oke. BTW ini ada yang lucu juga sih. Esainya siapa sih? Lupa aku. Si Rishad. Dia nggak ngebuat ini dong, nggak buat tulisan utuh dong. Dia cuma buat poin-poin doang. Oke, mungkin ini ya kurang paham terkait detail penugasannya ya gitu ya. Tapi kalau dari segi judul atau topiknya sih aku ini sih kayak tertarik gitu sih kalau ngebaca kayak kampanye berorientasi milenial sebagai upaya peningkatan performa partai politik pada pemilu 2024. Kayak menarik juga nih kayak mencoba untuk ini kan gini gak sih kayak melibatkan para milenial gitu gak sih kalau sepenangkapan aku kayak gitu. Nah, kayak menarik gitu. Kalau dari topik yang kamu angkat gitu. Oke, udah gitu doang. Aku nggak tahu mau ngebahas apa terkait reviewnya karena memang ya kalau dari segi topik emang aku tertarik kayak gitu, menarik banget gitu. Pertama, sini kamu bilang kalau pemilu 2024 itu ternyata tinjauan performa parpolnya itu relatif buruk kayak gitu ya. Oke, aku kurang tahu sebenarnya, tapi ya aku percaya aja. Nah, aku juga nggak terlalu ngikutin terkait hal ini. Oke, aku lanjut ya ke saya yang lain. Siapa ya? Bentar. Oke, ini kayaknya S2 esai terakhir kayak gitu. Mungkin yang pertama yang sekarang aku mau share esainya. Bentar, sorry. Gimana sih? Esainya Army. Oke. Udah kelihatan belum ya? Mungkin karena ini udah malam, kan aku langsung aja to the point ya teman-teman. Langsung aja aku bahas. Coba bahas kayak gitu. Coba aku bahas terkait langsung esainya gitu. Untuk judulnya aku nggak ada problem, udah cukup baik menurut aku. Tapi di sini aku nggak bisa digerak-gerakan sih. Oke. Ini tuh apa ya tadi tuh koma atau apa ya? Aku lupa ya.
tutupin di sini. Haha, bego lah gue. Aduh, Pak. Di sini tuh kayaknya titik 2 ya. Kalau enggak, aku lupa deh. Wait. Gimana caranya gimana caranya untuk nggak bisa. Oke, secara umum aku nggak ada problem terkait judulnya kayak gitu, udah cukup baik menurut aku. Dan oke, di sini coba aku bahas ya penggunaan katanya di sini. Data menyebutkan jika Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Cina sebagai penghasil sampah laut terbesar penghasil sampah terbesar di laut. Bentar. Oh ya, mungkin make sense. Tapi mungkin aku prefer kalau penghasil sampah di laut terbesar dengan angka bla 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 disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka gitu. Di sini aku sih aku bingung sih apakah ini benar atau enggak, tapi aku menyarankan kalau sebelum disusul itu ada koma kayak gitu. Jadi 187,2 ton, koma disusul Filipina, Vietnam, Sri Lanka kayak gitu. Kemudian di sini, fokus ini mungkin ini ya typo ya, harusnya kecil gitu, nggak kapital fokusnya. Terus di atas, oke ini kayaknya tipe-tipe sih kayak ya minor banget lah, kayak di atas tuh harusnya di spasi kayak gitu. Gitu Bun. Terus apa nih meja nih? Wait aku lupa. Wait. Oke, di sini kamu bilang kalau mana tadi? Salah satu yang menjadi fokus utama adalah sampah plastik karena sampah plastik selalu berakhir di lautan dan sampah tersebut akan kembali ke daratan dalam wujud hidangan di atas meja makan. Lo agak bingung. Gimana maksudnya ini jangan di atas makan kayak gitu. Tapi ternyata kamu bahas di pembahasan kalau aku tidak salah kayak gitu kan. Ya, kayak gitu. Mungkin makanya di sini aku kayak kok dia nggak ngejelasin ya itu loh di pendahuluan, kayak baru menjelaskannya itu di pembahasan ya gitu. Oke, terus ini apa ya? Oke. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita yang tidak dapat dipisahkan dengan plastik. Hampir setiap hari kita menghasilkan sampah plastik dari bungkus makanan, minuman, kosmetik, pembersih, dan lain-lain. Oke, di sini tuh kan kita punya kaidah ini kan kalau nggak salah. Kaidah satu paragraf itu biasanya terdiri dari 3 sampai 5. Kayaknya itu lebih dari 5 paragraf, 5 kalimat deh. Kayak terlalu panjang gitu sih kalau menurut aku. Jadi mungkin bisa dikurangin ataupun dipilih diseleksi kayak gitu, mana yang penting untuk disampaikan, ataupun kalau emang penting semuanya dipenggal aja sih. Penggal gitu. Oke. Terus ini apa nih? Gue juga lupa nih Gan. Oke. International Coastal Cleanup (ICC) juga merilis pernyataan jika 9 dari 10 sampah yang ada di lautan adalah sampah plastik yang berasal dari darat dan digunakan oleh manusia sehari-hari. Seperti alat makan, botol minuman, sedotan plastik, kantong plastik, dan masih banyak lagi. Ini aku apa ya VP-nya? Seperti mengurangi Oh, iya. Ini tuh sepertinya mengulangi statement di sebelumnya sih. Di mana ya? Bentar. Kayaknya ada deh bahasan ataupun kalimat di paragraf pertama itu juga yang membahas terkait ini, kayak kalau sampah plastik itu apa sih, kayak bentar. Bingung juga nih gue, lupa. Oh, kalau proporsi sampah yang ada di lautan itu adalah sampah plastik gitu, yang berasal dari darat ataupun sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Di mana ya? Di mana aku kayaknya pernah nemu deh di paragraf pertama. Di laut berarti. Oke. Sampah plastik, karena sampah plastik selalu berakhir di lautan kayak gitu. Nah,
Nah, mungkin kalau aku sendiri sih prefer kalau hal ini tuh dibahas dalam satu paragraf sih. Jadi mungkin bisa yang ini di bawah ataupun yang ICC ini tuh di atas. Jadi kayak sifatnya menegaskan kayak gitu. Kayak di sini kan dia bilang kalau sampah plastik karena sampah plastik selalu berakhir di lautan dan sampah tersebut akan kembali di darat. Jadi mungkin kamu bisa nambahkan apalagi di hal ini didukung ditegaskan oleh data yang disampaikan oleh ICC bahwa bla 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 kayak gitu. Menurut aku kayak lebih enak gitu. Mungkin perspektif aku ya kayak gitu. Mungkin kamu punya perspektif yang lain kayak gitu terkait esai ini. Jadi nanti tidak ada poin-poin atau tidak ada kalimat-kalimat yang berulang di esai kamu gitu. Oke, bukan ini terus oke. Ini mana nih? Oke. Oh, di sini. Jika permasalahan ini tidak dapat dikendalikan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan jika biota laut akan semakin rusak. Di sini sepertinya nggak perlu ada jika kayak gitu. Jadi langsung aja dalam waktu dekat, maka kemungkinan biota laut Indonesia akan semakin rusak dan titik. Bukan ini kayaknya nggak titik deh kalau nggak salah atau koma ya. Ini aku tutupi deh, lupa. Coba aku hilangin. Nggak hilang juga. Oke. Jadi kayaknya tuh nggak perlu koma atau titik. Jadi kayak nggak perlu nggak perlu spasi. Maksudnya harus titik gitu loh. Di sini sepertinya tuh kayak spasi doang deh karena K-nya itu kecil, kalau nggak koma deh. Jadi kayaknya perlu titik-titik gitu. Jadi dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan biota laut Indonesia akan semakin rusak. Kerusakan ini bukan hanya disebabkan pada kehidupan di laut saja, tapi juga kehidupan daratan termasuk di dalamnya manusia. Gitu. Oke. Terus di sini aku semacam ini sih mau tanya terkait apakah sudah ada gerakan yang serupa terkait hal ini kayak gitu. Dan nantinya tuh kayak semacam ada gap, ada kayak celah gitu yang bisa kamu tempati ide kamu tempati. Yang bisa ditempati oleh ide kamu kayak gitu. Karena kalau emang nggak ada sih, kamu coba sampaikan aja karena coba sampaikan kalau ternyata belum ada gerakan yang seperti ini di Indonesia, makanya gerakan Gema Pesan tuh hadir tuh. Ataupun kalau emang udah ada gerakan sebelumnya, kamu bisa sampaikan gimana problematika, gimana kekurangan-kekurangan dari gerakan-gerakan tersebut. Itu jadinya Gema Pesan itu ingin mencoba menjawab keraguan, menjawab permasalahan-permasalahan, menjawab kekurangan-kekurangan itu kayak gitu. Gitu sih. Kalau dari aku, Armi, mungkin kamu ada tambahan atau pertanyaan? Mangga. Mungkin suaranya masuk nggak, Kak? Masuk. Kayak yang di atas sebenarnya karena kurang review dan juga mungkin kayak seperti yang Kakak bilang, jam terbangnya masih belum banyak, makanya masih banyak kesalahan-kesalahan gitu sih. Terus emang yang dari membangun di paragraf pendahuluan itu kemarin agak-agak struggle dan susah gitu sih, Kak. Soalnya kayak ngebangun per paragraf kayak kalimat nyatinnya itu gimana, terus nanti nyambungnya gimana itu masih susah sih, jadinya kesalahannya lumayan banyak. Terus untuk typo juga mungkin karena Buru-buru. soalnya bikinnya hari Jumat kalau nggak salah. Waktu itu minggu kemarin itu lagi banyak tugas kayak bikin makalah-makalah gitu juga sih dari kampus, makanya buru-buru. Untungnya masih sempet hari Jumat. Siap. Oke, thank you ya. Oh ya, ini sebenarnya mau nanya juga, Kak. Oke, mangga. Kan kayak tugas kampus itu sebenarnya banyak gitu dan nggak mungkin kita melalaikan lah ibaratnya, soalnya prioritasnya juga di kampus. Terus Kakak juga dari fisika mungkin terdapat praktikum itu nge-lab lah apa segala macam. Bagi waktunya itu gimana sih, Kak? Sometimes kadang karena saya di Sasum itu tugasnya kebanyakan bikin makalah mulu, makalah dan tugasnya itu kebanyakan kelompok gitu, makanya
Oh, iya bener sih. waktunya harus nyesuaiin waktu kelompok juga. Terus kalau misalnya kita ke bagian part-nya di akhir, itu kan harus nunggu teman kelompok dulu. Makanya kayak susah manage waktunya sih, Kak. Kira-kira tipsnya gimana, Kak? Biar bisa Oke. juga mau ikut lomba gitu. Mungkin yang aku lakukan dulu tuh kurang relate dengan kamu karena aku orang saintek, aku anak fisika yang tugasnya tuh kayak tugas kayak anak SMA gitu loh, tugas soal, ngerti gak? Soal. Oh, Jadi iya nggak iya. kayak tugas-tugas buat paper, buat project itu jarang gitu di aku. Ataupun kayak laprak itu pun juga kayak ya juga individu gitu. Aku bisa ngerjain deadline ataupun bisa ngerjain 2 hari itu kelar kayak gitu. Nah, kalau aku dulu tuh mungkin kalau aku dulu tuh semacam ini kayak punya waktu sendiri gitu terutama di weekend untuk ngerjain. Itu kalau aku. Tapi untuk case kamu sebenarnya tidak bisa dilakukan karena kan kamu tadi bilang kalau kamu ada tugas kelompok kayak gitu. Dan apalagi tugasmu kan sering kali kayak buat makalah. Aku juga kayak sometimes hampir sama dengan saya gitu ya, kayak harus mikir-mikir juga kayak gitu. Kayak jenuh juga ya kayak yang buat tulisan terus kayak gitu. Iya, makanya. Dan kalau aku dulu kayak gitu, tapi aku sih mungkin menyarankan seperti ini sih, menyarankan untuk kamu nulisnya tuh jangan langsung sehari jadi, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak mungkin sehari 1 paragraf kayak gitu, nanti kayak dibagi-bagi, mungkin bisa berhari-hari gitu boleh, itu nggak apa-apa kayak gitu menurut aku. Daripada sehari entar kayak banyak banget dan nanti kayak kayak masih ada yang typo-typo ataupun kayak yang kurang-kurang dan nggak ada waktu untuk review kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih yang paling Oh, mudah kayak gitu. Aku sih cenderung yakin ya, kamu ada sih waktu mungkin kayak berapa hari, sejam sehari mungkin untuk let's say mengide ataupun menulis 1 paragraf kayak gitu. Pun itu juga yang aku lakukan ketika nulis skripsi gitu. Apalagi kan godaan skripsi kan banyak ya, kayak gitu. iya, Kak. Makanya kayak menyempatkan waktu kayak gitu tuh sehari minimal kayak sejam ataupun kayak maksimal berapa jam kayak gitu untuk duduk depan laptop untuk mikir, "Aku mau nulis apa hari ini?" Hmm, Gitu. Oke, baik-baik, Kak. Siap. Oke, ini fun fact juga. Tadi kan kamu bilang kalau membuat paragraf di pendahuluan itu sulit. Itu juga yang aku rasakan teman-teman. Menurut aku part sulit di esai ya, ini esai ya case-nya. Part sulit di esai itu adalah pendahuluan. Karena kita tuh harus ngebuat paparan-paparan masalah di pendahuluan tuh yang bagus, yang runtut kayak gitu. Karena kalau nulis tentang pembahasan, menurut aku cenderung mudah kayak apa ide kamu kayak gitu. Kamu tulis aja ide-ide kamu gitu. Kalau membahas di pendahuluan, menurut aku cenderung susah karena kita tuh harus kayak buat apa ya, ngebuatnya tuh dengan deduktif itu. Itu yang paling sulit deduktif dan harus koheren dan harus kayak berhubungan gitu antara masalah satu dengan masalah yang lain kayak gitu. Makanya tadi kamu bilang kalau membuat pendahuluan itu sulit, aku juga merasakan hal sama kayak gitu. Bahkan sampai sekarang juga. Tapi makanya tadi aku kayak ngebuat ini sih, ngebuat poin-poin kayak gitu dan juga mencoba untuk meluangkan waktu untuk nulis at least 1 paragraf sehari ataupun 1 paragraf per 3 hari atau 2 hari gitu. Itu ada improvement lah, ada improvement lah. Oke, Kak. Siap. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Mangga. Nggak ada ya? Udah malam BTW. Oke, mungkin aku stop share, coba aku share di yang terakhir, esai terakhir ya gitu. Esainya Sayyidah. Mana ya? Oke. Esainya Sayyidah ini ngebuat ini, judulnya adalah penerapan kurikulum formal pendidikan seks di sekolah sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual. Ini kayaknya hampir sama ya dengan yang kita bahas di brainstorming kalau nggak salah, ngebuat suatu sekolah, suatu pendidikan dengan kurikulum pendidikan seksual kayak gitu. BTW ini cukup dikit sih review aku dan menurut aku juga cukup baik dari segi kerangkanya juga cukup baik menurut aku gitu. Mungkin aku langsung aja ya sampaikan ininya reviewnya karena juga udah malam. Di sini adalah review aku. Oke,
jumlah ini di kalimat ini, jumlah ini setara dengan sekitar 6 setara dengan sekitar. Oke. Aku sebenarnya agak rancu dengan kata sekitar karena pun kasus yang kamu sampaikan itu kayak udah spesifik gitu loh, 6547 gitu. Beda kalau sekitar tuh kayak ya 6 ribuan kayak gitu. Kalau kayak udah spesifik tuh kenapa harus pakai sekitar lagi, kayak gitu sih menurut aku. Jumlah ini setara dengan sekitar 6547, aku males ngomong lengkapnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak selama tahun 2021 kayak gitu. Oke, di sini kurang imbuhan yang terjadi, kurang timbuhan yang kayak gitu karena ini udah kalimat kayak gini dan harusnya ini kayak ada konektornya itu dengan kata yang. Kalau kayak ini tidak ada yangnya, nanti tuh semacam ada 2 kata kerja gitu dalam satu kalimat, gitu. Aku ragu untuk baca ulang lagi, tapi aku dikit kok ininya, dikit terkait, feedback-nya. Terus ini, untuk merealisasikan tujuan ini dibutuhkan kerjasama antara dari berbagai pihak dan perlu melewati berbagai tahapan, mulai dari penentuan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan, sosialisasi kepada tenaga pendidik, dan juga orang tua, hingga sampai di tahap pengaplikasian kurikulum di sekolah. Menurut aku ini tuh nggak perlu disampaikan di pendahuluan, mending disampaikan aja di pembahasan, terutama di tahap implementasi kayak gitu. Karena ini tuh udah ngebahas ide kamu tuh seperti apa kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk disampaikan di pendahuluan. Cukup pada ini sih, berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis menggagas solusi untuk memasukkan pendidikan seks ke dalam kurikulum formal di sekolah sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual. Secara lebih lanjut, penulis beranggapan bahwa pendidikan seks ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum bimbingan konseling di sekolah dan materi diberikan disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Kemudian kamu kasih harapan gitu sih, kayak harapannya melalui ide ini kasus kekerasan seksual di Indonesia tuh lebih berkurang, itu mungkin seperti itu. Ada tambahan di akhir, ada poin harapan kayak gitu. Itu sih. Terus untuk feedback-nya secara umum udah cukup rapi penulisannya, cukup bagus ya gitu. Mungkin tadi aku menemui 1-2 kalimat yang kayak butuh imbuhan ataupun tambahan. Kemudian untuk rangkaiannya udah cukup baik menurut aku. Udah aku bisa kayak apa ya, kayak mengikutnya dengan baik gitu. Kemudian aku saran di sini tuh kayak mungkin bisa disampaikan gitu ataupun batasan terkait materi yang disampaikan kepada siswa di berbagai jenjang gitu terkait SD sampai SMA. Kan nggak mungkin kalau mereka disamakan kurikulumnya. Mungkin bisa disampaikan juga kalau nanti tuh bakalan dibedakan loh antara materi yang disampaikan oleh para siswa SD, SMP, dan SMA. Oke. Oke. Mungkin itu dari review yang aku berikan ke esainya Saidah. Mungkin dari teman-teman atau Saidah sendiri ada yang mau ditanyakan? Mangga. Aku mau nanya, Kak. Oke, monggo. Ya, sebelumnya makasih ya Kak udah ngasih reviewnya. Aku mau nanya ini, jadi kan dari tiap paragraf itu dibuat bridging gitu ya. Yes. Tapi misalnya kita ada bahas satu pembahasan yang udah selesai, boleh nggak kayak paragraf selanjutnya tuh langsung mulai bahasan baru gitu? Oh, oke. Jadi kayak nggak ada bridgingnya itu nggak apa-apa. Tapi masih berhubungan dan poin sebelumnya nggak? Iya, masih Ya berhubungan. udah, berarti boleh sih menurut aku. Boleh kok. Intinya tuh kayak kau coba deh gimana ya? Bisa sih seperti itu. At least udah kayak benar-benar tuntas gitu loh bahasanya, nggak ada hubungannya. Mungkin kalau ada hubungannya tuh kayak oh gini. Kenapa kok butuh bridging itu adalah karena berhubungan gitu. Kalau semua nggak dikasih bridging nanti nggak bisa ngasih poin, nggak bisa melanjutkan poin yang sudah ada, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau emang bahasanya baru, nggak apa sih kayak nggak ada bridging kayak gitu. Mungkin kalau ngomong seperti ini kan kayak nggak ada contohnya kan. Mungkin kamu bisa mungkin kalau kamu ada contoh sih boleh, lebih enak gitu. Tapi kalau dari aku sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku lihat di sini kan ini ya, udah cukup ada bridging gitu loh di sini kayak pemerintah, institusi sekolah seperti sekolah, kemudian kamu bilang sekolah menjadi tempat bla bla bla. Udah cukup bagus sih menurut aku, kayak udah ada bridging di awal-awal gitu-gitu.
Ya Kak, kalau di pembahasan itu lebih baik langsung jadi satu atau dibuat subbab gitu Kak, kayak misalnya Oh, 21 ada judul oke. lagi. Oke, Atau oke. itu boleh dua-duanya? Dua-duanya. Sebenarnya nggak ada panduan yang khusus sih untuk hal itu. Ada yang bilang ada yang kayaknya ada kompetisi juga yang kayak menyuruh untuk kayak ada sebabnya, ada yang enggak gitu. Kayak tadi saya yang aku sampaikan tadi kan ada sebabnya kan, ada potensi potensi selulosa bla 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 gitu. Ya karena itu menurut aku lebih enak ketika dibaca gitu. Tapi kalau emang nggak perlu ada sebab sih juga nggak apa-apa gitu. Intinya samain aja ataupun sesuaiin aja sama yang diminta oleh panduan kompetisi gitu. Ataupun kalau tugas ya panduan tugasnya gitu. Aku juga pernah kok untuk ngebuat esai yang kayak langsung lost satu gitu tanpa ada sebabnya. Contohnya adalah ini, bentar. Wait, mana ya? Di Udayana. Apa nih bedanya? Oke, ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan bahasan sebelumnya, yaitu tentang eceng gondok, tapi aku bedain bukan bukan untuk masker tapi untuk bioplastik. Untuk biofoam. Tahu kan biofoam? Ini loh kayak bungkus makanan gitu sih. Bungkus makanan, ya gitu kan. Itu kan cukup banyak kan sekarang ininya kayak gini. Kayak nggak ada sebabnya, langsung loss gitu. Udah. Jadi nggak ada sebabnya. Itu juga nggak apa-apa. Karena emang dari kompetisinya emang minta nggak ada sebabnya sih. Setahu aku. Langsung lost doll gitu. Oke, berarti nyesuaiin juga ya Kak ya dari Oh, bener. penulisnya. Sama satu lagi Kak, di pembahasan itu lebih banyak opini atau harus ngutip citasi gitu Kak? Atau seperlunya kita aja? Soalnya aku takut kayak kebanyakan opini, jadi kan kalau kebanyakan opini jadi kayak nggak berdasar gitu ya, takut terlalu subjektif atau gimana. Nah, jadi sebutuhnya aja atau misalnya di satu paragraf harus ada citasinya, terus penjelasan opini dari kita atau gimana Kak baiknya? Perlunya sih menurut aku. Juga sesuai kebutuhan. Kayak contoh di esai aku kan emang esai yang saintifik dan seringkali tuh ketika kita menyampaikan hal yang saintifik itu emang harus ada sumbernya kayak gitu. Kayak tadi aku bilang potensi selulosa tuh tinggi. Nah, kalau cuma aku ngomong seperti itu kan nggak ada buktinya kan. Nah, itu harus ada citasinya, harus ada referensinya. Kalau emang sifatnya itu yang argumentatif banget sih ya nggak apa-apa tanpa referensi, tanpa citasi kayak gitu. Kalau kamu ngomong tentang kurikulum pendidikan seks, sepertinya nggak bakal banyak citasi banyak deh menurut aku ya. Tapi mungkin kamu bisa semacam komparasi kayak gitu terkait ketika kita memilih metode ini apakah memang cukup efektif kayak gitu. Coba kamu berkiblat kayak gitu dengan metode Soma udah ada penelitian nih yang udah pakai metode ini. Ternyata ketika mereka menggunakan metode ini tuh lebih ternyata works kayak gitu. Makanya kamu mencoba menyadur gitu kalau penggunaan metode ini tuh ternyata lebih efektif dibandingkan metode-metode yang udah dilakukan sebelumnya oleh guru di Indonesia. Itu mungkin seperti itu. Itu sih. Lebih ke sesuai kebutuhan aja gitu. Bahkan kayaknya esai-esai yang Zoom gitu kayaknya jarang ada ini ya, jarang banyak citasi gitu dibandingkan para esai di esai saintek gitu. Kayaknya aku juga pernah ngebuat esai tentang ini kan pendidikan kan. Kayaknya juga sedikit deh citasinya kalau nggak salah. Coba deh aku share sebentar. Esai lomba terus esai. Oke. Aku share screen. Oke. Bentar, di pembahasan tuh mana sih? Bahkan kayak nggak ada deh. Ada dikit kayak cuma ngasih definisi gitu loh. Kayak ngasih prinsip-prinsip gitu kayak proses integrasi platform ini harus memenuhi 3 aspek agar dapat menunjang pembelajaran daring. Di antaranya just in time, on demand, dan bit size kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang emang teoretik kayak gitu. Kalau emang nggak teoretik sih langsung aja sih, nggak perlu ada citasi. Kayak ini juga kayak aku menyampaikan apa itu definisi collaborative governance gitu-gitu. Itu perlu adalah citasi. Ya cuma dua doang nih di sini. Ya,
Cuma 2 doang. Jadi emang sesuai kebutuhan aja presentasinya. Oke, kasih banyak Kak. Siap. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Monggo sih. Atau dicukupkan? Oke, aku tunggu ya sampai 21.57. Yaitu kurang 15 detik. Oke, udah 157. Kak, izin Kak, boleh Kak? Mangga. Baru kepikiran. Kak, itu kan tadi aku nyimak dari feedbacknya Kak Izul kan tadi kebanyakan yang pertama itu kayak apa namanya? Kayak ngasih gambaran dulu ya Kak, permasalahannya baru nanti di akhir tuh kayak tesis yang tadi katanya Kak Izul yang kayak kita ngasih tahu apa namanya? sedikit Spoiler. spoiler tentang apa yang akan dibahas nanti di esainya nanti. Itu kerangkanya itu kita harus selalu stuck seperti itu atau ada varian yang lain sih Kak kalau dilihat dari esainya apa Yang lain ya. Oke, apa ada itu nih. emang gaya nulisnya Kak Izul atau emang seperti itu? Oh iya. Aku kayak ini ya, memberikan pandangan aku kepada kalau teman-teman gitu ya. Oke, pertama itu emang gaya penulisan aku kayak gitu. Kayak aku emang kayak gitu. Jadi kayak ngebuatnya emang seperti itu. Tapi ada juga kok ya sepertinya yang ada kayak gaya penulisan lain sih menurut aku. Contohnya adalah ini. Ini kayaknya aku mencoba untuk membuat model yang baru. Mencoba untuk membuat apa sih? Model ataupun style nulis yang baru kayak gitu. Kayak apa ya? Di pendahuluan itu tuh masih fokus kayak masih menulis hal-hal yang sifatnya yang general gitu. Belum pada tahap detailnya gitu. Baru di subbab paparan masalah baru yang benar-benar problemnya gitu sih. Itu juga ini tapi aku sebenarnya nggak nyaman ketika nulis seperti ini karena aku juga agak bingung kalau nulis seperti ini. Tapi aku mencoba gitu untuk membuat. Tapi lagi-lagi di akhir tuh aku tetap ngebuat tesis lagi. Ini kayak melihat adanya permasalahan, keberhasilan pembelajaran daring serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan koneksi internet, penulis tertarik untuk menganalisis sistem pembelajaran daring sebagai sistem pendidikan berkelanjutan di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sama juga ada spoiler. Cuman ini dikemas dalam kayak apa ya, label baru yaitu paparan masalah. Karena emang diwajibkan seperti itu di panduan kompetisinya. Oke, terima kasih banyak Kak Izul. Siap. Ada lagi? Kita tunggu sampai 22.00. Oke. Kelas banget nih. Sepertinya udah Kak. Siap. Ini kurang 10 detik BTW. Ini masih aku kasih kesempatan gitu untuk teman-teman yang bertanya. Oke, BTW jangan lupa ya, besok tuh ada sesi presentasi. Jadi nanti teknisnya adalah si Oza sama si Army itu akan present. Ya present gitu. Jadi kayak lomba gitu sih, present gitu. Nanti ada sesi Q&A. Mungkin Q&A-nya tuh nggak hanya dari aku, mungkin dari teman-teman yang mau tanya juga boleh kayak gitu. Dan untuk presentnya itu selama berapa ya? 10 menit maksimal gitu mungkin 10 menit maksimal gitu. Jadi bisa dimaksimalkan waktu 10 menit itu. Dan nanti ada sesi Q&A dari teman-teman dan dari aku. Gitu. Siap ya? Jangan dibawa beban BTW. Jangan. Aman. Mesti nggak loh. Oke, thank you teman-teman yang udah join kelas pada malam hari ini. Udah jam 10 nih, udah malam banget. Dan semoga materi ataupun review esai pada malam hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih lebih nyata gitu ya. Karena kemarin itu kan lebih kayak hal-hal yang materi-materi banget nih ya. Mungkin kalau udah masuk ke review, ke bentuk esainya tuh mungkin teman-teman bisa lebih paham. I hope so. We hope so.
Oke, dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di kelas malam hari ini. Mmm, jangan lupa besok ada pertemuan terakhir dan aku tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan happy weekend and sad night. Salam Kak, makasih banyak. Makasih banyak, Terima Kak. kasih. Terima kasih banyak Kak Izul. Siap, sama-sama. Makasih banyak ya Kak. Siap.